Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, makanya kami bersuka cita terus dalam hidup ini. Dan wujud sukacita kami sampaikan melalui iman kami, dan juga melalui keteguhan hati kami untuk mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Ini adalah hari hari Sabtu yang menjadi akhir minggu buat kita. Tetapi sekalipun ini merupakan akhir minggu, justru ini menjadi sukacita buat kita. Karena besok kita akan bersekutu bersama dengan jemaat yang lain di dalam gerejanya, dan kita boleh berjumpa dengan Tuhan lagi di dalam bait Allah. Alangkah indahnya kalau kita boleh bertemu di dalam rumah Tuhan. Amin. Makanya ingat besok untuk gereja. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian: Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apakah kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kita pernah merasakan bahwa Tuhan adalah penolong dan menyertai kehidupan kita? Apakah kita bisa merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita? Saudara-saudara, kalau kita tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak pernah bisa merasakan bahwa hidupku hanya karena pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki satu kesaksian tentang Tuhan. Dan hidup kita akan terasa hambar. Sekalipun kita berani berkata kepada orang-orang, aku percaya kepada Tuhan, aku tahu Tuhan itu hidup, aku tahu Tuhan itu ada, dan aku yakin akan Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya merupakan kalimat-kalimat yang klise saja. Kalau anak-anak sekarang mengatakan lebay. Saudara-saudara, orang yang merasakan tangan Tuhan, orang yang merasakan penyertaan Tuhan, orang yang pernah betul-betul bergumul dan Tuhan lepaskan dari pergumulannya, maka dia akan bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan di sini juga pemazmur mengungkapkan ini. Makanya ada sampai beberapa ayat, 4 ayat dia katakan ya bahwasanya sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai 4 ayat. Kemudian dalam ayat 5 baru dia berkata, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan dan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Ini lagi.
Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka bernyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ini satu kesaksian dari pemazmur. Bagaimana Tuhan menolong dia. Ini satu kesaksian yang benar-benar dia rasakan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan melepaskan dia daripada orang-orang yang menyerang, yang ingin menghabisi dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang boleh kita saksikan dalam hidup kita tentang Tuhan? Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, pasti dia betul-betul selalu ingin menceritakan tentang Tuhan. Jadi tidak lebay kalau ada orang-orang yang selalu berkeinginan dalam hidupnya menyaksikan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, aku tidak akan mati tetapi hidup. Karena apa? Karena sekalipun banyak musuh-musuhnya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia dijamah oleh musuhnya. Sekalipun ada begitu banyak orang yang ingin mengambil nyawanya. Bahkan tadi dikatakan, segala bangsa mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Artinya, begitu banyak pun musuhnya, tapi Tuhan menjadi pelindung baginya. Dia tetap hidup, tidak akan mati. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Bayangkan saudara-saudara, ini kesaksian yang luar biasa. Dia percaya di tengah-tengah begitu banyaknya musuhnya, tapi Tuhan melepaskan dia. Dia tidak akan pernah takut. Makanya dia katakan tadi saudara-saudara, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, adakah orang yang mampu berkesaksian seperti ini kalau dia tidak merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya? Oleh karena itu saudara-saudara, imani dulu, rasakan dulu pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin ada banyak kita yang mengalami pergumulan, ada mengalami banyak penyakit. Maaf, saya harus katakan, ketika dokter sudah menyerah angkat tangan untuk sebuah penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau dalam tubuh orang-orang yang kita kasihi, dan obat teknologi juga tidak bisa menjawab, menyembuhkan penyakit kita, maka disitulah kita harus percaya akan Tuhan. Ketika segala sesuatu sudah tidak lagi mungkin, maka disitulah kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita akan mampu menceritakan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud, pemazmur ini. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Rasakan Tuhan, hiduplah bersama Tuhan. Percayalah kita akan dilepaskan dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Dari setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Bahkan dari setiap musuh-musuh kita. Juga dari setiap keterpurukan-keterpurukan kita. Sehingga kita bisa menceritakan bagaimana kuasa Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau begitu baik. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Melalui penyerahan, kepasrahan diri kami kepada Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan diri, pasrah kepada tangan Tuhan, maka kami akan bisa merasakan ada kuasa yang mengalir, yang menemani, yang membentengi kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Dan terima kasih untuk penguatan akan firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita berserah dan percaya sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok kita bergereja. Jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu. Salam.